Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penentuan dan kebutuhan status gizi terhadap pasien obesitas dan diabetes mellitus. Selamat pagi Ibu, dengan saya Dr. Indah. Saya yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya lakukan anamnesis dulu Bu ya, dengan Ibu siapa? Ibu Ama. Ya, Ibu Ama usianya berapa Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Ibu tinggal di alamat mana Ibu? Pantungo. Jalan Pantungo. Ya. Baik Ibu, setelah saya melakukan anamnesis dan telah mendapati data-datanya Ibu, jadi Ibu ini saya sarankan untuk mengontrol makan Ibu agar gula darah Ibu tidak naik. Kemudian Ibu memiliki kebiasaan mengkonsumsi 3-4 sendok nasi, kemudian sering makan yang manis-manis seperti kue dan teh dengan banyak gula. Kemudian di sini berat badan Ibu 53 kilo ya. Iya. Dengan tinggi badan 154. Jadi IMT yang saya dapati ini Ibu yaitu 22,3 kg per meter persegi. Baik Ibu, di sini saya sudah melakukan kebutuhan energi berdasarkan IMT. Jadi di sini juga saya sudah data IMT Ibu di sini 22,3 ya. Jadi IMT itu Ibu kalau kurang dari 18,5 itu dinyatakan gizi kurang Ibu. Kalau 18,5 sampai 22,9 itu gizi normal. Sedangkan lebih dari 23 itu overweight Ibu. Jadi Ibu di sini kan 22,3. Jadi Ibu termasuk dalam gizi normal. Di mana kebutuhan energinya Ibu itu 1.700 sampai 1.900 kilokalori. Ya. Jadi di sini juga saya sudah lakukan rumusan komposisi makronutrien dari kebutuhan energinya Ibu. Jadi karbohidrat yang Ibu butuhkan itu 45 sampai 65%. Jadi karbohidrat di sini Ibu ada kompleks dan sederhana. Untuk yang sederhana 5 sampai 10% dan untuk kompleks 40 sampai 45% ya Ibu. Kemudian protein Ibu butuhkan ini 10 sampai 20%. Kemudian lemak Ibu di sini 20 sampai 25%. Lemak itu Ibu ada lemak jenuh, lemak jenuh tunggal dan lemak jenuh ganda. Untuk lemak jenuh ini Ibu kurang dari 7%. Untuk yang jenuh tunggal 4 sampai 9% dan untuk jenuh ganda dia kurang dari 10%. Kemudian Ibu di sini ada kebutuhan karbohidrat total dalam kilokalori dan gram. Untuk karbohidrat total di sini Ibu yaitu persen dari komposisi dikali dengan kebutuhan energinya Ibu. Untuk komposisinya 45 sampai 65% dan kebutuhan kalorinya Ibu di sini kan 1.700. Jadi dikali kemudian dibagi 4 didapati Ibu untuk kebutuhan karbohidrat total Ibu yaitu 191,25 sampai 276 gram Ibu. Ya. Jadi itu semua kebutuhan energinya Ibu berdasarkan status gizi Ibu ya. Oke. Kemudian jadi di sini juga saya sudah bantu carikan dan datakan Ibu dari mana sih Ibu bisa dapat jenis makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya Ibu. Ya, jadi di sini ada makanan yang dapat dikonsumsi jenis makannya Ibu yaitu ada indeks glikemik dan beban glikemik. Untuk indeks glikemik Ibu yaitu dia ada rendah, intermediate dan tinggi. Untuk yang rendah Ibu di sini sudah saya tuliskan glycemic index kurang dari 55 yaitu contoh makanan yang Ibu makan itu seperti apel, wortel, kacang-kacangan, yogurt dan yang rendah lemak. Kemudian intermediate Ibu dia glycemic index 55 sampai 70 yaitu seperti pasta, roti putih, sukrosa dan pisang. Kemudian yang tinggi itu Ibu glycemic index itu dia lebih dari 70 yaitu seperti kentang Ibu dan madu. Kemudian untuk beban glikemik itu yang rendah
sama juga ibu ada rendah, intermediate, dan yang tinggi. Untuk yang rendah, dia glikemik beban kurang dari 15 itu ibu. Ibu bisa mengkonsumsi seperti water rebus, susu krim, yogurt, madu, dan roti putih. Kemudian intermediate ibu itu glikemik beban 15-20, itu contoh spaghetti dan pisang rebus. Dan yang terakhir ibu, yang ibu bisa konsumsi yang tinggi itu ibu, itu glikemik beban lebih dari 20, itu seperti pisang coklat, roti coklat, dan pasta. Baik ibu, sudah mengerti ibu? Ya. Baik, terakhir ibu, saya bisa sedikit penutupan, kasih edukasi sedikit sama ibu ya. Jadi saya sarankan di sini ibu untuk selalu mengontrol makanannya ibu, yang seperti sudah saya sarankan, agar gula darah ibu itu selalu tidak tinggi, kemudian tetap stabil ya bu. Jadi saya sarankan ibu untuk makan 5-6 kali sehari, tetapi yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali itu makanan selingan ya bu. Kemudian saya anjurkan kepada ibu untuk membatasi makanan yang tinggi karbohidrat ibu, terutama yang manis-manis, agar gula ibu juga tidak naik dan tetap stabil. Kemudian ibu juga mengkonsumsi makanan dalam porsi sedikit dan tidak sering ibu ya. Ya baik ibu, itu saja yang bisa saya bantu. Ada yang bisa ditanyakan bu? Tidak ada dok. Ya baik ibu, semoga cepat sembuh ya ibu. Terima kasih. Iya sama-sama dok. Baik, itulah penentuan dan kebutuhan status gizi terhadap pasien obesitas dan diabetes mellitus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.